Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Semoga majelis kita di hari ini menjadi pertemuan yang barokah untuk kehidupan kita, ya, untuk usia kita, untuk keluarga kita, dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis ini juga penghapus bagi dosa-dosa kita. Ikhwanul akhwat, hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat besar, paling besar dalam urusan agama, yaitu adalah mengenal pencipta kita, mengenal pencipta alam semesta, yaitu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang atau ilmu yang wajib diketahui oleh setiap manusia, dan wajib yang pertama kali dimiliki oleh setiap manusia, oleh muslim. Pertama kali yang harus dipelajarinya adalah tentang tauhid. Kenapa? Ya. Apa sebetulnya tauhid yang akan kita bahas ini? Kita ini akan bahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Kita akan membahas apa yang harus kita lakukan kepada Allah, apa keutamaannya kita ini harus menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita ini ada di alam semesta ini, di bumi ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Maka yang pertama, sebelum membicarakan tentang tauhid itu apa saja, kita akan bahas dulu, ya, pentingnya tauhidullah. Ya, pentingnya apa? Tauhid, mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini materi yang seperti ini udah jarang dibahas, ya, seakan-akan manusia itu di akhir zaman sekarang, ya, di zaman sekarang kita ini sudah selamat dari urusan tauhid, ya, sudah selamat dari perkara-perkara yang menggugurkan tauhid. Padahal kalau kita lihat sehari-hari, ya, banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau hal-hal yang menggugurkan keislaman. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tidak terasa, tapi dia sebetulnya menggugurkan keislamannya, atau dengan ucapannya, dengan amal hatinya, dengan perbuatannya. Ini banyak sekali terjadi. Nah, maka kita akan bahas dulu tentang keutamaan dan pentingnya tauhidullah, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhid itu, ya, yaitu adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Alasan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah untuk apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri itu apa sih maksudnya? Tunduk patuh kepada Allah. Ya, kalau orang jadi hamba, ya, atau enggak, kalau hamba mungkin terlalu tinggi. Saya kasih gambaran yang rendah saja. Kalau orang menjadi karyawan, maka bosnya bilang apa, dia harus nurut selama dia dalam pekerjaannya. Nah, ini lebih tinggi lagi, ya. Misalnya ada tuan punya majikan, punya pembantu. Nah, ini lebih tinggi lagi dari itu, ya, yaitu adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini diciptakan, jin dan manusia semuanya yang ada dimanapun di seluruh alam ini, semuanya diciptakan tujuannya cuma satu,
disuruh sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang hidup sekarang berkelana di muka bumi ini dan kemudian tidak tunduk kepada Allah, tidak menghambakan diri kepada Allah, berarti dia sudah menyimpang dari tujuan pertama kali dia diciptakan oleh Allah. Ya. Sekarang misalnya ada orang tidak menyembah Allah, tidak menghambakan diri kepada Allah. Saya mau tanya kepada antum. Ketika ada orang, saya mah nggak mau, toh bisa hidup. Sekarang saya tanya, ya dia udara yang dia hirup setiap hari dia beli sendiri. Oksigen aja sekarang ya kemarin-kemarin tuh satu botol tuh mahalnya luar biasa. Ini gratis dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur perkembangan tulangnya? Tulang yang ada di dalam tubuhnya. Dia pernah nggak ngatur ini orang yang nggak mau nyembah Allah? Ngatur gitu tulangnya? Nggak pernah, nggak bisa ngatur itu. Itu di luar kuasa manusia. Ya, di luar kuasa manusia. Dan Allah mengatur tulang-tulang itu sudah sesuai dengan pada tempatnya. Ya. Coba ya kita lihat tulang kuku, ya adanya di sini. Ya, tidak disimpannya di gigi misalnya. Kalau di gigi kayak tulang kuku, panjang terus nanti tiap minggu, tiap Jumat potong gigi, ya. Nah ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan fitrahnya. Nah ini orang yang tadi berjalan, kemudian dia punya anak. Siapa yang mempertemukan apa spermanya, ya, dengan induk telurnya? Siapa yang mempertemukan? Allah. Apa dia ngatur? Sperma nanti rada kejero terus kumaha? Nggak bisa. Ya, itu Allah yang mengatur. Kemudian misalnya anaknya lahir, ya anaknya lahir hari-hari pertama, ya ketika anak coba ya punten ya ketika anak lahir itu biasanya langsung dikasih kepelukan ibundanya. Anak pertama kali nyari apa? Nyari pengen mimi, ya nyari ya ASI dari ibunya. Siapa yang ngasih tahu? Nah kamu sekarang langsung nyari ASI tugasnya. Bapaknya bilang gitu? Enggak, ya anaknya langsung nyari-nyari gini. Tuh udah ketemu, tep ASInya disedot. Anaknya tahu nggak nyedot? Ya lahir terus itu teh disedot, nak bukan ditiup. Ya ini siapa yang ngatur? Ini semuanya Allah. Nah manusia itu nggak punya akal. Ya dia sangka dirinya gitu aja jalan, ya hebat sendiri. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia itu tinggal mengambil, tinggal memanfaatkan. Nah, maka Allah mengatakan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka semuanya untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Kenapa? Karena yang lain selain Allah tidak melakukan seperti yang Allah lakukan. Ya sekarang ya ada orang misalnya menyekutukan Allah dengan pohon. Ya ada di satu daerah pohonnya pohon gede gitu ya. Itu kalau malam Jumat pada nyimpen sesajen di situ. Terus minta barokah di situ. Eta si pohon ya bisa melakukan seperti yang Allah lakukan? Enggak, pohon ini apa? Dia makhluk hidup tapi dia tidak kemana-mana di situ aja. Ya. Kemudian dia menyekutukan Allah dengan pohon ini. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya, ada lagi orang menyekutukan Allah dengan sapi di beberapa negara. Sapi disembah, ya. Ini akalnya kemana? Nggak ada akalnya. Kenapa? Karena dia menyekutukan dengan sesuatu yang dia sekutukan ini tidak pernah bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Nah, maka yang pertama, kenapa kita penting mengetahui tentang tauhid? Karena kita ada di bumi itu untuk tauhid. Ya, anak kita nanti misalnya punya anak untuk tauhid juga. Ya, semua yang ada di sini semuanya untuk tauhid. Ya, semuanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik. Yang kedua, ya.
pentingnya tauhid yang kedua yaitu adalah karena tauhid adalah fitrah Allah yang Allah tetapkan pada semua makhluknya, pada semua manusia. Saya ulangi lagi, tauhid itu fitrah Allah yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Ya, fitrah Allah yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Semua manusia sebelum lahir di perut bundanya ditanya oleh Allah di surat apa itu? Al-Maidah ya atau Al-A'raf. Ditanya, alastu birabbikum, apakah kamu bersaksi sebelum kamu lahir nih, bersaksi aku Tuhanmu? Semuanya bilang apa? Bala, ya. Ya. Cuma kitanya tidak ingat, tapi ini akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Nah, apa fitrah Allah itu? Yaitu adalah tauhid. Allah mengatakan di surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus, ya. Fitratallah itu adalah fitrah Allah, fataran nasa 'alaiha, yang Allah sudah tetapkan kepada manusia, moal bisa ke mana-mana. Fitrah manusia itu tunduk kepada Allah. Kalau ada orang ngaku Tuhan, eta teh rada akalna, rada otakna, rada miring. Ya, karena dia menyalahi fitrah. Pasti ada sesuatu dalam kehidupannya. Nah, sekarang nih contoh. Saya mau tanya. Orang kalau sudah kesulitan ya dalam kehidupannya, biasanya nunjuknya kemana? Ke atas. Ya, orang bahkan yang tidak percaya juga begitu. Udahlah kita serahin aja sama yang di atas, keceplosan gitu, serahin sama yang di atas. Ya, itu fitrah. Ya, serahin aja sama yang di atas. Orang kalau lagi susah, aduh gimana ya, lihat apa solusinya, aduh minta tolong ke yang di atas. Dan semua manusia kalau lagi sulit pasti minta tolong. Mau dia soleh, mau dia orang fajir, orang fasik, orang kufur, pasti minta tolong. Kalau lagi pesawat lagi turbulensi yang tinggi, yang besar, yang sangat kuat, semuanya istighfar, semuanya minta tolong. Ya, yang tidak berimannya minta tolong kepada Tuhan yang dia anggap ada Tuhan yang bisa menolong. Ya, semuanya pasti. Kenapa? Fitrah manusia ini butuh ada Rob yang mengaturnya, menolongnya dan segala sesuatu. Ya. Jadi nggak ada Fir'aun, saya mau tanya, Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di lautan, masuk ke dalam lautan, ditenggelamkan oleh Allah, berdoa nggak? Berdoa. Allah ceritakan di Al-Quran, Fir'aun berkata, la amantu, kata Fir'aun, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun, aku beriman sekarang Allah, tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Aku mau bukan Tuhan, ya tilalap tu bisa nanaon. Ya, aku beriman sekarang. Firaun ya awalnya menentang. Kenapa dia berdoa? Fitrah. Fitrah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah. Semua orang ya gini ya, punten. Orang yang taraka masjid, enggak pernah sholat, kalau lagi susah pasti ada di sop depan. Ya Allah, saya lagi musibah, lagi apa, semuanya minta. Fitrah kita ini, fitrahnya butuh Allah. Fitrahnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhid. Moal tiasa kemana-mana, moal tiasa kabur, ya pasti kembalinya ke sini. Nah, ini yaitu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi manusia. Manusia tidak bisa pergi kemana-mana. Yang manusia tidak bisa pergi kemana-mana, pasti dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang Allah sebutkan di surat Maryam. Kata Allah, wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah, dan sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi nanti datang kepada Allah semuanya jadi hamba. Nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada yang jadi tuan, ya nggak ada jadi penguasa, semuanya jadi apa? Jadi hamba. Nah, itulah pentingnya tauhid. Yang ketiga, ya tauhid itu adalah perkara pertama kali yang dibawa misi itu oleh rasul-rasul dan nabi-nabi.
Nggak ada rasul dari zaman dahulu yang diutus di alam ini, di bumi ini, kecuali yang diajarkannya adalah urusan apa? Tauhid. Ya, Nabi Isa yang yang datang kepada orang-orang Bani Israel, ngajarinnya tauhid. Ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Nuh, dan nabi-nabi semuanya, para rasul semuanya mengajarkannya tauhid. Ya, mengajarkannya tauhid. Allah mengatakan di surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami kirim rasul sebelummu wahai Muhammad, ya, melainkan semuanya diperintahkan untuk menjelaskan tentang apa? Tauhid. Tentang tauhid. Nggak ada yang temanya beda gitu ya. Nggak ada, semuanya untuk mengajarkan tauhid. Datang ke daerah ngajarin tauhid, datang ke sini ngajarin tauhid. Nah, semuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang harus difahami. Kalau seandainya tauhid adalah misi pertama para nabi, harusnya ya kita itu menjadi orang yang kalau kita mau belajar yang pertama kali adalah tentang tauhid, karena dulu Rasul juga ngajarinnya tauhid duluan. Kalau kita ngajarin anak, pertama kali kasih tahu siapa Allah, Allah ada di mana, ya Allah tuh siapa, kasih tahu anak-anak kita. Ya. Karena itu yang pertama kali diajarkan oleh siapa? Oleh para nabi dan para rasul. Ya, oleh para nabi dan para rasul. Baik, berikutnya, tauhid. Ya, pentingnya tauhid. Ya, yaitu adalah dengan tauhidlah ya, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga. Ada nggak orang bisa masuk surga tapi tidak bertauhid? Tidak ada. Karena syaratnya dia harus bertauhid. Sebesar bahkan ini apa? Masuk surga itu syarat utamanya adalah tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini di dalam hadis qudsi. Kata Allah, "Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khotoya." Seandainya engkau punya dosa sepenuh isi bumi atau dosa setinggi langit, datang kepada aku, kata Allah, aku ampuni dosa kalian. Kita banyak dosa, minta ampunan kepada Allah, diampuni enggak? Diampuni. Apa syaratnya? Bertauhid. Kata Allah, selama kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyekutukan Allah enggak akan diterima dosa-dosanya. Ya, ada orang banyak dosa minta bertaubat kepada Allah, kalau dia menyekutukan Allah, dia tidak akan diterima taubatnya. Jadi tauhid itu adalah jalan masuk ke dalam surga. Gini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya membawa tauhid, dan umatnya nanti yang akan masuk surga yang dibawa oleh para nabi, para rasul, semuanya di atas kalimat apa? Tauhid. Nggak ada yang di luar kalimat tauhid. Nah, dalam hadis sahih ya, saya ingin jelaskan bahwa nanti di hari kiamat ya, semua makhluk semua manusia akan dikumpulkan bersama Tuhannya. Ada yang nyembah pohon, ngumpul jeung pohon. Aya nu nyembahna sapi, ngumpul jeung sapi. Ya, padahal ya ini mereka hilang akal ya, yang begini. Nyembahnya patung, ngumpul sama patung. Nah, kemudian ada para penyembah Allah, orang-orang bertauhid, kemudian bertanya, ya, ditanya oleh malaikat, kalian mana Tuhannya? Itu semuanya mengatakan Allah. Kemudian mereka semuanya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berikutnya ya. Tauhid itu adalah ciri seseorang berakal yang lurus ya, atau masih mirip seperti yang tadi fitrah ya, sesuai dengan fitrah. Sekarang gini, orang bertauhid biasanya tidak akan menyimpang akalnya. Sekarang saya mau tanya, orang pintar ya, ada ilmuwan terkenal di India, udah mati orangnya, nyembahnya sapi, katanya dia pintar, tapi nyembah sapi tidak punya akal, terus disembah,
dia seperti kehilangan akal. Ada orang nyembah di zaman Rasulullah, ya, ada sahabiah dakwah ke seorang lelaki yang ingin melamarnya tapi dia musyrik. Ya, kalau tidak salah sahabiahnya namanya Ummu Salamah, saya lupa ya. Ini saya ragu. Kemudian ditanya, "Kamu," katanya, "suka nyembah Tuhan, kok bisa?" katanya. "Akalnya kemana? Itu Tuhan tuh ada yang kadang dibikinnya dari kurma ya," katanya. "Iya," katanya, dibikin gitu, terus dibikin patung. "Terus kalau kamu lapar dimakan," katanya. "Iya, dimakan," katanya. "Otaknya kemana sini teh?" "Ya, dibikin, dimakan." Lihat, hilang akal. Orang kalau tidak bertauhid itu hilang akal. Orang kalau berbuat syirik dia hilang akal. Orang berbuat syirik itu hilang akal. Saya pernah tinggal di Jawa. Di salah satu kota di Jawa Tengah itu, kalau tanggal Asyura itu mereka mengeluarkan diarak di kota itu, ya, di kota Solo, namanya Kiai Slamet. Tahu nggak Kiai Slamet? Sapi, kerbau putih. Itu diarak. Itu nanti orang-orang pada ngumpul. Itu kalau dia berak di jalan rebutan, diambilin. Ya. Orang kalau udah menyimpang akalnya, ya, keluar dari fitrah, ya begitu. Ya. Apa ya? Saya kalau melihatnya aneh gitu ya. Ini orang teh pintar, mungkin pendidikannya tinggi. Itu kotoran diambil. Ya. Terus bekas minumnya kerbau itu rebutan buat ini sok aku di dia dari mau nggak minum bekas minum kerbau. Gelehnya minum kerbau bau terus diminum. Ngarah naon cenah, ngarah barokah, ngarah sehat cenah. Atau otaknya kemana? Lihat, orang kalau tidak bertauhid akalnya hilang. Akalnya hilang. Ya, akalnya hilang. Saya pernah ya dulu lagi camping di Kawah Putih, dulu belum kayak sekarang ya. Dulu lagi camping di Kawah Putih, masih ingat saya malam Jumat. Jadi saya camping dengan teman saya, nggak ada siapa-siapa kecuali kami, ya. Dan waktu itu jalan dari bawah tuh dari Ciwidey bawah tuh jalan ke atas. Tiba-tiba sore-sore ada mobil mewah ya, datang turun 3 orang atau 4 orang gitu lupa saya, berdasi. Bawa sesajen, masuk ke Kawah Putih itu kan ada buah-buah kecil tuh, nyimpan dirinya nggak ada roa. Nah, kemana akalnya? Ya, Cina jago bisnis. Ya, akalnya hilang. Kalau orang tidak bertauhid itu akalnya hilang. Ya, kalau orang tidak bertauhid akalnya menjadi hilang. Kemudian berikutnya, ya, tauhid itu, ya, yaitu adalah Ya, tauhid itu adalah merupakan syarat diberikannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan pertolongan kecuali kepada mereka yang bertauhid. Tadi siapa? Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Diselamatkan enggak oleh Allah? Enggak. Ya, karena tidak bertauhid. Nabi Yunus dimasukkan di lautan juga, sama enggak tenggelamnya? Coba saya mau tanya, susah mana tenggelamnya Fir'aun sama tenggelamnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu lebih susah, dia ditelan oleh ikan paus. Kata Nabi dalam hadis sahih, Nabi Yunus ada hidup dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam hari, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Dibawa sama ikan paus ke dasar lautan. Ya, Fir'aun mah didinya yang kemana-mana. Terus berdoa, dua-duanya berdoa. Fir'aun berdoa, Nabi Yunus juga berdoa. Mana yang dikabulkan oleh Allah? Nabi Yunus. Kenapa? Karena bertauhid. Ya. Tauhid itu akan mendatangkan kemenangan. Sekarang nih lagi susah kita. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, kita harus bertauhid. Ya, harus bertauhid. Taib. Berikutnya, ini tuh banyak sekali, jadi saya kira cukup ya ringkasannya. Berikutnya, saya ingin sampaikan keutamaan tauhid secara khusus, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau tadi tauhid secara umum. Jadi tauhid itu yang pertama, dia punya kedudukan lebih tinggi dari semua yang ada di alam semesta ini. Apa contohnya? Nabi Musa pernah datang kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, alimni," katanya, "ajarkan aku
doa yang aku bisa berdoa yang tidak pernah dibacakan oleh orang lain. Kemudian kata Allah, kata aku yang bisa berdoa dengan doa itu kepada engkau. Kata Allah, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Musa, "Ya Rob." Itu mah semua orang juga ngucapinnya, katanya gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Musa, seandainya langit dan bumi dan segala yang ada yang di dalamnya ditimbang di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang satu timbangan lagi, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada ini." Dalam hadis lain, ya, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, ya, "Wahai para sahabat," kata Nabi, "angkat tangan kalian." Kemudian kata Nabi, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi ba'atsani bihadzihil kalimah." Alhamdulillah ya Allah yang telah mengutus aku dengan kalimat ini. Kemudian kata Nabi, "Absyiru," kabar gembira kepada kalian, kalian semua akan masuk surga. Kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini punya kedudukan yang tinggi di hari penghisaban. Ada namanya hadisul bitaqah, hadis tentang kalimat tauhid. Jadi nanti kata Nabi, hadis sahih, akan ada seseorang dihisab di hadapan Allah, diperlihatkan tis'un wa tis'una sijilat, 99 lembaran amal yang isinya dosa-dosa. Kata Nabi, likulli sijillin maddal basor, satu lembarannya sejauh dia memandang, dibacain satu-satu sama malaikat. Hari Senin, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, kamu dosanya ini, jam segini ini, jam segini ini. Dia mengakui semuanya. Kemudian setelah dibacakan, kemudian kata Allah, "Hai hamba, kamu ya nggak ada bantahan, nggak ada ya Rob, benar gitu. Kamu punya amal lain nggak?" Tidak ada ya Rob. Dia sedih. Ya, kemudian disebutkan, "Wahai hamba, adzalamaka katibul apakah malaikat penulis amal mendolimi kamu?" Katanya, "Ini dosa hungkul." Kata ini, "Tidak ya Rob." Berkata jujur, "Sudah." Wah, udah dosanya banyak. 99 lembar, salembarna sapanjang memandang. Coba kita kalau memandang berapa meter bisa ngelihat? Kalau di tempat yang kosong gitu, 1 kilo, 2 kilo, masih kelihatan nggak? Ya, gunung Tauban Perahu kelihatan nggak? Madal basor, sejauh dia memandang, selama dia kelihatan itu dosa hungkul. Nah, setelah itu kata Allah, ya, "Wahai hamba, ya, kamu punya sesuatu." Dikeluarkanlah lembaran, isinya cuma satu kalimat, la ilaha illallah. Kemudian kata hamba ini, "Ya Allah, apa fungsinya itu dengan dosa yang banyak itu?" Kata Allah, "Hari ini aku tidak akan zalim kepada siapapun." Dan Allah tidak pernah zalim. Kemudian ditimbang oleh Allah kalimat la ilallah yang dia miliki waktu di dunia itu, ditimbang di satu timbangan, 99 lembar dosanya ditimbang di satu timbangan lagi, dan kalimat la ilallah lebih berat daripada dosanya. Kemudian dia diselamatkan dan masuk surga. Lihat kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid juga bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita, ya. Penghapus bagi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita ketika kita masih hidup di dunia. Kata Nabi dalam hadis sahih, siapa saja yang dalam satu hari dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali di pagi hari, maka dia akan hidup dalam naungan Allah, dinaikkan derajatnya, diselamatkan dari setan. Lihat betapa tingginya, pentingnya kalimat apa?
kalimat tauhid. Nah, jadi ikhwan wal akhwat, urusan tauhid itu urusan yang sangat besar karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya tidak akan menerima amal orang yang tidak bertauhid. Namanya orang syirik, tidak akan diterima amalnya sampai kapanpun, walaupun dia rajin. Nah, sekarang kita akan langsung masuk bahas tentang tauhid apa yang harus kita imani atau harus kita ketahui dan kemudian kita imani, yang wajib diimani oleh setiap hamba. Yang pertama ya, yaitu adalah tauhidullah fi rububiyatihi, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Apa rububiyah tuh? Rububiyah itu dari kata Rob ya. Allah yang menguasai alam semesta itu namanya Rob. Allah yang mengatur alam semesta namanya Rob. Allah yang ngasih makan, Allah yang menghidupkan, mematikan, ngasih rejeki, ngasih sehat, ngasih sakit, itu namanya Rob. Rob itu yang ngatur segalanya. Rob itu adalah pemilik yang mengatur segala sesuatu, namanya rububiyah, Rob. Kita suka bilang di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Bayangkan kalau yang ngatur alam ini bukan Allah, gimana jadinya? Kata Allah dalam Al-Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Seandainya bumi dan langit itu Tuhannya selain Allah, akan hancur dua-duanya. Siapa yang bisa ngejagain tumbuh-tumbuhan itu tetap terjaga, air stoknya tetap ada, udara, segala yang ada di alam semesta ini siapa yang ngatur? Allah. Itu planet-planet, bintang-bintang yang ada di antariksa, Allah semuanya yang ngatur. Kata Allah, kalau Tuhannya bukan Allah, di Al-Quran Allah bilang begitu, kalau Tuhannya bukan Allah akan hancur itu langit dan bumi. Nah, maka itu namanya tauhid rububiyah. Yang pertama yang harus kita imani tadi, kita harus mengimani bahwa di alam semesta ini Robnya cuma satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani tauhid, memiliki keimanan tentang tauhid rububiyah. Tidak ada yang ngasih sakit kecuali siapa? Allah. Mukmin kalau dia sakit, waduh kena corona, ini takdir dari Allah, ini ketetapan dari Allah. Kalau saya ingin sembuh, saya harus ikhtiar dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sehat datangnya juga dari Allah. Mukmin begitu. Ya, ada rezeki dari Allah, kita hanya ikhtiar. Ya. Apapun kita tahu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lupa ya kita itu tentang rububiyah Allah. Banyak yang mengira bahwa dirinya sendirilah yang mendatangkan segala sesuatu. Padahal semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja dapat rezeki, dia terkadang kerjanya di mana, rezekinya ti anak. Kerjanya di mana, rezekinya datang dari istri. Begitu rezeki itu. Ya, Allah yang mengatur segala kebutuhan kita, Allah yang mengatur. Nah, ini namanya apa? Tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita meyakini bahwa di alam semesta ini ada Rob, namanya Allah. Robnya cuma satu, namanya Allah. Nah, tauhid rububiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, apakah di bumi ini ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah? Ada. Yaitu siapa? Di antaranya Fir'aun. Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la, aku Rob. Nah, dia bilangnya Rob, bukan bilangnya ilah. Dia bilangnya Rob, aku Rob yang paling tinggi. Maknanya dia meyakini dialah Rob yang paling tinggi. Iya, ada yang lain, tapi aku yang paling tinggi. Padahal dia tidak mengatur apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Ana rabbukumul a'la. Karena kehancuran yang ditimbulkan oleh Fir'aun, maka Allah menurunkan azab yang tidak pernah diturunkan sebelum dan sesudahnya. Yang nanti di akhir zaman akan ada lagi azab seperti itu. Apa itu? Allah menurunkan tofan, Allah menurunkan hama. Hama apa? Katak, belalang, nyamuk, darah, dan yang lainnya. Ini semuanya datang dari Allah SWT atas perbuatannya Fir'aun. Fir'aun
menyekutukan Allah, dan bukan menyekutukan Allah saja, dia mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya. Kan tadi rububiyah itu maknanya saya meyakini yang nurunin hujan Allah, yang buat saya hidup mati Allah, yang ngasih saya sehat sakit Allah. Sekarang saya mau tanya, apakah kalau orang punya tauhid rububiyah saja sudah cukup? Belum. Karena kalau sudah cukup, Abu Jahal begitu. Abu Jahal kalau ditanya siapa yang menurunkan air dari langit, apa jawabannya? Allah, kata Abu Jahal. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan, kata Abu Jahal? Allah, katanya. Di Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab yaitu Allah. Nah, jadi nggak cukup, ikhwan akhwat, ya, meyakini begitu nggak cukup, harus ada yang kedua, yaitu apa? Meyakini bahwa kita hanya mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Uluhiyah teh naon? Uluhiyah itu penghambaan. Kalau tadi mah Allah sebagai subjeknya yang melakukannya, kalau uluhiyah itu Allah sebagai objeknya. Kita hanya ibadahnya kepada Allah, kita mintanya hanya kepada Allah, kita sujudnya hanya kepada Allah, kita kalau nyembelih hewan hanya untuk Allah, kita kalau minta pertolongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya uluhiyah. Nah, Abu Jahal tadi rububiyahnya ada, uluhiyahnya nggak ada. Ditanya siapa yang menurunkan rezeki? Allah. Sore-sore ngadatangan berhala, nyembah berhala. Nah, sekarang ada nggak? Banyak ngaku muslim tapi berbuat syirik. Nih, saya mau cerita. Ada di satu daerah, saya pernah tinggal di situ. Dia warganya kalau malam Jumat suka nyimpen sesajen di pohon-pohon gitu, atau di kuburan, ya, atau di pohon nyimpen sesajen. Ini yang nyimpen sesajen suka minta-minta barokah di situ, tapi sok ke masjid. Kadang jadi muadzin eta teh, tapi malam Jumat dihandapkeun pohon kieu. Terus nanti subuh azan subuh. Kalau ditanya, kamu kafir ya? Saya hajar kamu, katanya. Bilang saya kafir. Saya ini muslim. Tapi nanti sore gini lagi gitu. Ada nggak sekarang? Banyak. Ya, muslim ngaku muslim. Kalau berdoa bukan sama Allah. Kalau dia mengharapkan sesuatu enggak ke Allah. Kalau dia minta tolong enggak ke Allah. Sekarang saya mau tanya, ada nggak di Indonesia, di daerah-daerah yang kalau nyembelih ya disajikannya buat selain Allah? Ada nggak? Ada, banyak ya. Kerbau disembelih, darahnya disiram di pesawahan. Ini habis panen, semoga tahun depannya jadi tambah barokah. Ini sesajen buat dewa yang ada di sini. Ya, udah selesai acaranya, wah geus asar, azan sana sarolat. Ya, sarolat, tapi eta tadi kikituan. Ya. Otaknya ke mana ya? Salat tapi dia menyekutukan Allah. Nah, ini dia berbuat syirik, tauhid uluhiyahnya. Sama kayak Abu Jahal, sama kayak Abu Lahab, sama kayak Utbah, Syaibah dan yang lainnya, tokoh-tokoh kafir di zaman dahulu. Begitu. Ya, begitu mereka datang nyembah. Nah, tapi nanti habis itu ngaku Allah yang begini yang begitu, tapi nyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Maka kita sering mengucapkannya la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Ya, kalau alhamdulillahirabbil alamin rabbul alamin, kita meyakini Allah yang menguasai, mengatur, memberi, mengambil, Allah semuanya itu. Tapi harus dibarengi nyembah juga hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada. Ada nggak yang berdoa kepada selain Allah? Banyak, datang ke kuburan minta. Ya, saya juga pernah mendengar itu.
Dan naudzubillah ya, kadang ada orang umroh di depan makam Nabi, minta sama Nabi, padahal Nabi nyuruh kita mintanya sama siapa? Allah minta. Rasulullah, anak saya teh mau tes masuk kampus kuliah, bantu agar lulus, dia syirik, langsung hilang. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang berbuat syirik, hangus langsung amal-amal pahalanya, habis langsung. Kayak debu, haba mansuro, debu ditiup, langsung hilang, amalnya hilang. Kemarin sholat, kemarin saum, kemarin sodako, kemarin hilang, sudah habis, nol. Ya, nol, saldonya jadi nol, nggak ada lagi karena berbuat syirik. Banyak kalau ditanya sama kita, kamu teh muslim bukan? Marah. Ya saya tuh muslim. Oh jangan macam-macam begitu. Ada ya, pernah lagi kejadian pulang haji di Bandara Madinah. Ada jamaah rombongan Indonesia di bandara mau pulang. Ini saya ada di situ waktu itu. Tasnya kan di X-ray ya, diperiksa di bandara sama polisinya, diambil, dipanggil yang punyanya ibu-ibu orang Indonesia. Ya, Jawa Barat deh, ibu nama, malu pisan. Ya, terus dibuka, terus ditanya sama polisi, dikeluarkan ada plastik, dalamnya teh ada daun warnana teh coklat, daun basah warnana coklat, plastiknya plastik bening. Terus ditanya, saya disuruh nanya karena nggak bisa bahasa Indonesia kan polisinya. Tanya, Bu ini apa? Kata ibunya, itu jimat dari orang tua saya biar hajinya selamat. Liur ya, datang ke Mekah bilang apa? Labbaik Allahumma labbaika la syarikalak. Ya Allah, aku datang tidak ada sekutu bagimu, engkau hanya satu. Tapi bawa jimat, ngantongan jimat, kemana? Habis itu pahalanya udah hilang. Dia keluar dari Islam. Ya kalau tidak langsung bertaubat, ya dia harus langsung bertaubat. Dia sudah keluar dari Islam, hajinya habis, nggak ada satupun pahala dari kebaikannya. Lihat bahayanya urusan syirik. Kalau anak muda sekarang banyak terperangkap dalam urusan lisan. Di antaranya sumpah. Kata Nabi, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad asyraka au kafar. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau dia telah kufur. Nah, hati-hati ya, hati-hati jangan pernah bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Demi apa ya, anak muda sekarang sembarangan ya, ngomong sumpah tuh kayak hal yang terus, padahal sumpah itu ada aturannya. Tidak boleh sumpah terhadap perkara yang tidak penting, nggak perlu sumpah ya. Demi Allah saya can makan nasi ti pagi, atau tekudu demi Allah bilang belum makan nasi dari pagi. Kenapa demi Allah ya? Tidak boleh sembarangan bilang sumpah. Sumpah itu perkara yang besar. Ya, perkara yang besar, dan tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau ya makanya ini lisan tuh banyak ya. Makanya saya suka ditanya, "Ustaz, kenapa enggak suka lagu kan?" Nah, onda usin lagi gitu sok we denger kan. Bila engkau mati, aku akan menyertaimu. Udah dari kanan nyertain maut ya. Tidak ada cinta di dunia ini kecuali untukmu, syirik. Sok naon deui sebutkeun sok. Banyak syiriknya, banyak kufurnya, banyak perbuatan yang ininya. Nah, kenapa diikuti gitu? Nah, pakai akal. Ya pakai akal, kita ini dikasih akal, harusnya berpikir. Ya, harusnya kita berpikir. Nah, jadi itu namanya tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah ini banyak di alam semesta ini atau di bumi ini mereka yang melupakannya. Ya. Saya pernah dipanggil oleh seorang jamaah
diminta konsultasi, Ustadz katanya rumah saya teh banyak jinnya. Pernah, jadi keluarganya beneran itu, anaknya, orang tuanya, pembantunya pernah ngelihat itu beberapa kali, tiba-tiba di tangga ada lagi jalan, tiba-tiba di pojok ada lagi berdiri, kayak gitu loh. Ternyata saya tanya memang kenapa, jadi waktu dibangun sama tukang, katanya si tukang teh nancepken tebu, tahu tebu tiwunya, tebu hitam. Kata tukang nate, Bu, iya ditanam di dianya ngaras halamat cenah. Ah, sirik mungkin teh. Ya, lihat orang udah minta tolong mencari keberkahan, menganggap ada selamat dan madorot datang dari selain Allah, itu namanya syirik. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kita ini Muslim itu meyakini tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kecelakaan kecuali Allah. Kata Allah, seandainya sebuah manusia satu kaum ingin mencelakai kamu, kalau enggak Allah iyahkan, kalau enggak Allah tetapkan, mau jadi mau gimana juga. Begitu juga sebaliknya. Ya, lihat, tahu salah satu putranya Abu Lahab. Abu Lahab itu punya 4 putra. Satu putranya kafir, 3-nya masuk Islam jadi sahabat. Yang sulung ini dia pernah pergi ke Syam. Dia ini ingin menemui siapa? Ingin berdagang, terus dia bilang, saya mau berdagang ke Syam. Kebetulan Muhammad di sana, saya mau lewat Muhammad, mau saya caci maki Muhammad. Dia memang senang mencaci maki Rasulullah. Pergi ke sana, beres dagang, dia mampir ke tempat Rasulullah tinggal di Syam waktu itu dengan pamannya. Dan dicaci maki Rasulullah di depan banyak orang, diejek, dicaci maki, terus pergi seneng, mencaci maki seneng. Lagi mencaci maki begitu, setelah selesai Rasul berdoa. Apa kata Rasul? Ya Allah, perlihatkan kekuasaanmu dengan salah satu anjing atau singamu. Lihat, doa Nabi itu pasti makbul. Dia takut anaknya Abu Lahab ini. Kemudian di samping Rasul ada pamannya. Paman Rasul tahu ini pasti kejadian. Kemudian dia pulang, di setiap perjalanan dikawal. Sampailah suatu hari istirahat di sebuah desa. Mereka tidur di situ. Kata pemilik desanya, Pak, ya, Bapak kalau tidur di sini hati-hati. Di sini banyak binatang buas. Langsung ingat ucapan siapa? Rasulullah. Kata anaknya Abu Lahab ini, hei para pengawal, tidur semuanya di sekitarku, terus dan berjaga, semuanya berjaga. Lewat tengah malam semuanya ketiduran. Datang singa gurun pasir. Singa ini punya akal nggak? Enggak, singa nggak punya akal. Tapi singa adalah makhluk Allah, disuruh sama siapa? Sama Allah. Dia datang, dia nggak langsung makan. Karena di situ banyak orang, dia cium-cium satu-satu, sampai dicium badannya anaknya Abu Lahab. Oh iya, sasaran anak. Terus dimakan. Ketika pasukannya bangun, anaknya Abu Lahab lagi dicabik-cabik. Padahal dia di tengah. Lihat, kalau sudah Allah takdirkan sesuatu terjadi, nggak akan ada yang bisa melawannya. Kalau sudah Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan ada yang bisa memaksanya. Nah, itu harus kita pahami oleh setiap muslim, dan ini berkaitan dengan uluhiyah. Uluhiyah maknanya adalah kita mengesahkan Allah, menghambakan Allah, hanya kepada Allah beribadah, meminta dan seterusnya. Dan rububiyah, kita meyakini semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adalah kita harus mengimani asma dan sifat Allah, mengimani bahwa di alam ini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat yang semuanya indah, yang tidak ada punya tandingan, yang tidak dimiliki kecuali milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya Asmaul Husna. Semua nama Allah itu baik, semua nama Allah itu mencirikan sifatnya. Saya ulangi lagi, semua nama Allah itu mencirikan sifatnya. Kalau disebut dalam Al-Quran, Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, memang sifat Allah penyayang. Ya, kalau disebutkan Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui, memang Allah punya ilmu, Maha mengetahui segala sesuatu, bukan cuma nama. Kalau disebutkan Allah itu adalah Al-Aziz, yang Maha
kuasa, memang Allah punya kekuasaan, kekuatan. Ya, tapi beda dengan manusia. Manusia itu punya nama belum tentu punya sifatnya. Sekarang ada nama laki-laki namanya Bapak Soleh, pasti soleh mau? Enggak. Ya, nah beda kan nama Allah dengan nama manusia. Yang beda nama Allah dengan nama manusia. Ada misalnya akhwat namanya siapa? Namanya Konitah. Ya, ada yang nama Konitah sih. Namanya Konitah. Konitah tuh tukang ibadah. Ya, namanya Konitah. Mungkin setiap orang dikasih nama Konitah pasti dia ahli ibadah? Enggak. Karena manusia itu punya nama belum tentu memiliki sifatnya. Ya, ayah namanya bapana seorang bapak namanya Rohim, Pak Rohim. Ya, pasti lembut atau Palatif namanya Palatif. Pasti lembut enggak? Enggak. Nah, Allah itu namanya sesuai dengan sifatnya. Allah memiliki nama-nama yang mencirikan tentang rahmat Allah. Ya, seperti Rahman, Rahim, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Wadud, Allah Maha Penyayang, Lembut, Pengasih. Ya, ini nama-nama Allah yang mencirikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada nama-nama Allah yang mencirikan kekuasaan Allah, kekuatannya Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang kuat-kuat. Nah, ikhwan dan akhwat, kalau kita sedang belajar tentang nama Allah yang mencirikan rahmat Allah, kewajiban kita mengikuti apa yang Allah miliki itu. Kalau Allah disebutkan Allah itu Ar-Rahim, kita harus belajar menjadi manusia penyayang. Kalau misalnya Allah itu disebutkan Al-Latif, Maha Lembut, kita disuruh untuk menjadi manusia yang lembut. Allah itu Al-Afu, Maha Pemaaf. Bayangkan, dosa sebesar apapun bisa oleh Allah diampuni di hari kiamat. Allah Maha Pemaaf. Nah, maka manusia harus memiliki sifat. Sekarang kebalikannya, kalau nama-nama Allah yang mencirikan ketinggian dan keagungan Allah, kita harus bersikap kebalikannya. Kalau Allah itu adalah Al-Mutakabbir, Maha Sombong, maka manusia harus nggak boleh sombong, harus merendah. Kalau disebutkan Allah itu Al-Ali, Maha Tinggi, manusia harus apa? Harus rendah, tawadu. Ya. Nah, ini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwan akhwat. Ini sering salah kaprah oleh orang. Jadi nama Allah itu laisa kamitslihi, sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah. Namanya mungkin sama, tapi tidak sama, tidak serupa dengan Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah itu disebutkan di Al-Quran Allah mencintai. Ada nggak kalimat Allah mencintai? Banyak. Allah mencintai orang bertakwa, Allah mencintai orang berbuat baik, dan seterusnya. Cinta Allah sama nggak kayak cinta manusia? Ya, cinta manusia mah ngadeg-deg, terus berdebar, terus naon, itu lagi cinta, ya, dia lagi cinta. Sama gitu? Enggak. Kata Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Namanya mungkin sama. Sempurnanya manusia itu yaitu adalah harus berbeda dengan sempurnanya Allah. Allah itu sempurna kalau Allah itu tidak makan, berdiri sendiri, tidak tidur. Tapi manusia kalau tidak makan, ada manusia nggak bisa makan, sehat atau sakit, nggak bisa makan, sakit orangnya. Ada orang nggak bisa tidur, sehat atau sakit? Sakit. Saya tuh nggak bisa tidur udah 5 hari. Wah, hebat kayak Tuhan. Gitu cek dokter teh, waktu ulah ka dokter karena sehat berarti udah Tuhan gitu tidur. Sok aya nggak dokter nuk itu? Ya, dokter teh udah nggak usah. Tuhan gitu tidur, berarti kamu hebat. Nggak ada, kata dokter kamu sakit. Kenapa? Karena sempurnanya manusia beda dengan sempurnanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurnanya manusia beda dengan sempurnanya Allah. Allah itu Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak butuh siapapun, dan Allah berdiri sendiri mengatur manusia, mengatur alam semesta. Kata Allah di ayat kursi, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim.
Allah tidak susah ngatur semuanya. Tapi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada manusia hidup sendirian, dia tidak sempurna, dia tidak normal. Manusia itu butuh kepada yang melihat. Ini harus dibedakan ya, harus dibedakan. Jadi namanya mungkin sama ya, tapi berbeda. Nah, seperti misalnya, Ustadz, Allah di mana? Ya, Allah yang bilang Allah ada di atas arsy. Ada di atas arsy, di langit. Di atas arsy di mana? Yang nggak tahu. Ya, nggak bisa disamakan. Ya. Dan nggak bisa dibayangkan karena Allah tidak ngasih tahu. Nggak masuk akal. Nggak semua segala sesuatu masuk akal. Nah, ini penting sekali untuk difahami. Karena kenapa? Karena begini ya. Ada orang misalnya dikasih tahu, kemudian dia bilang, Ustaz jangan bilang begitu, nanti kayak manusia. Ya, kayak misalnya di Al-Quran ada kalimat wajah Allah, jangan bilang wajah mah tuh ayah irungna, ayah celina, ayah bibirna. Ya, enggak juga, beda-beda. Ya, sekarang misalnya ada orang udah 5 tahun nggak pulang kampung, pas pulang kampung dia langsung foto gerbang kampungnya, desanya, terus dia kirim di grup. Wah, wajah desa saya berubah. Ada nggak temennya yang bilang mana celina, nah kita tinggali? Ada nggak? Mana matanya? Nggak ada. Kenapa? Wajah untuk desa sama wajah untuk buku sama wajah untuk manusia beda. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, wajah cacing, wajah cacing kumaha? Ya, beda. Jadi manusia itu jangan memikirkan sesuatu yang di luar apa yang Allah tidak ceritakan kepada manusia. Jadi kaidahnya terakhir ini tentang asma dan sifat, kita harus mengimani bahwa Allah punya nama-nama yang baik, punya sifat-sifat yang baik sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita, tanpa menghilangkan namanya, tanpa merusak maknanya, tanpa menanyakan bagaimana. Allah ngasih tahu ya. Nah, itu yang harus kita pahami, dan tanpa menyerupakan dengan manusia. Yang bilang atau ini mirip nanti sama manusia. Kenapa? Karena tadi Allah mencintai, manusia juga mencintai. Allah marah, ada nggak kalimat Allah marah di Al-Quran? Ada, Allah marah. Manusia marah nggak? Misalnya gini, Allah marah kepada orang, misalnya ada di hadis gitu ya, Allah marah kepada orang-orang begini dan begitu. Terus kita bilang, jangan bilang marah mah itu juga manusia, wajahnya burung, ya. Terus gimana teh, badannya jadi wah segala beda. Ya, manusia sama Allah beda. Kaidahnya tadi, ya kita harus menerimanya sesuai dengan apa yang Allah beritakan. Semuanya baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah, tidak ada. Ya, Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini ringkasan tentang tauhidullah. Tauhidullah itu panjang sekali. Saya dulu waktu kuliah belajar tentang asma dan sifat Allah. Ya, tentang asma dan sifat Allah itu bisa 1 semester. Ya, 1 pertemuannya 1 minggunya 4 kali pertemuan. Jadi panjang materinya. Ya, ini ringkasannya saja. Baik, mungkin sampai sini ya kajian kita di hari ini. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat, dan ini masalah iman, keyakinan. Jadi kita semuanya harus meyakini ini dan tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal ini. Baik, berikutnya langsung saja dibuka tanya jawab ya. Langsung mau dibuka dulu, silakan. Bismillah. Tidak terlalu malam, mungkin untuk pertanyaan dibatasi saja ya, di 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. 2 untuk yang di sini, yang 1 buat yang di Zoom. Barangkali ada yang mau bertanya. Enggak? Ada? Langsung aja. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz kalau misalkan ada banyak orang yang ngomong Allah bagaimana yang di atas segala ya, sedangkan kalau di Al-Quran surat Toha ayat 5 itu memang Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu bagaimana, tepat atau tidak? Terima kasih. Ya, orang yang bilang bagaimana yang di atas aja itu fitrah, karena Allah memang ada di atas. Anak kecil kalau ditanya Allah di mana,
nunjuknya pasti ke atas. Itu fitrah manusia. Allah menyebutkan di Al-Quran, Allah itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa, orang Indonesia suka bilangnya bersemayam. Kalau bersemayam langsung kabayang di kepala, teh bersemayam. Wah, kabayang laisa kamitslihi, jangan disamakan. Ya, enggak begitu. Dan beda juga maknanya. Ya, ini bahasanya nggak tepat diartikan bersemayam. Allah itu tinggi dan di atas arsy. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Imam Malik ya pernah ditanya oleh seseorang, ditanya, wahai Imam Malik, katanya, aku mau tanya tentang istiwa, bersemayam. Kalau orang kita bilang bersemayamnya Allah. Kata Imam Malik, al istiwa ma'lumun, istiwa itu maklum, sudah diketahui. Maknanya apa? Maknanya orang langsung tahu. Ya, nggak susah memahaminya. Ya, nggak susah. Kayak misalnya begini, saya nanya, misalnya Kang, saya nanya ke Akang ya, Kang Falah mana? Kata Akang teh, Kang Falahnya Ustad lagi makan. Langsung kebayang nggak sama saya makan? Ngerti nggak saya makan? Langsung ngerti, saya nggak perlu makan aku mah calangap, ngahuap atau pakai jari, pakai garpu, nggak perlu. Ngerti udah langsung, oh iya makan. Ya, Kang Falah mana? Lagi tidur. Kumaha mereup perem nang kuban nang karak yang nyigir. Yang nggak perlu, nggak maklum, orang sudah tahu. Maka kata Imam Malik, al istiwa maklum, kamu langsung tahu kok dibilang istiwa. Tapi kata Imam Malik, wal kaifu majhul, gimananya kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Allah nggak ngasih tahu. Allah cuma bilang di Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Di banyak ayat di Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi ya, selama 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Sumastawa 'alal arsy, menunjuknya semuanya ke atas. Nah, gimana beristiwanya? Allah nggak ngasih tahu dan nggak akan kebayang oleh kita dan nggak bisa disamakan. Kata Imam Malik, gimananya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kenapa Allah yang nggak ngasih tahu? Kata Imam Malik, was-su'alu an awal imanu bihi wajibun, beriman tentang itu wajib. Kata Imam Syafi'i, lebih dari 60 ayat di Al-Quran atau 100 ayat lebih, ya saya lupa, Imam Syafi'i mengatakan yang menunjukkan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Jangan dibayangkan kayak manusia, ya, jangan dibayangkan kayak manusia. Begitu ya. Memahami. Pokoknya kalau orang udah menyamakan jangan begini nanti kayak ini, berarti dia sudah menyerupakan Allah dengan manusia. Belum apa-apa dia sudah menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal Allah itu memiliki sifat dan nama yang berbeda. Itu ya. Ada lagi? Berapa lagi pertanyaannya? Satu lagi. Ya kan? Apakah kita berdosa ketika kita tahu di rumah kita sendiri ditanami kayak ayat-ayat Al-Quran, tapi itu saya tahu, anak tahu itu syirik gitu. Tetapi simpulan beliau mengatakan bahwa itu buat menjaga rumah kita juga. Tapi anak tahu kalau ada syirik, terus anak bakar itu apakah anak berdosa? Ya, kalau ada syirik di rumah harus apalagi daerah kekuasaan kita, atau misalnya kita ada kuasa di situ, harus oh iya, dibakar. Ya, memang sihir-sihir tuh Arab tulisannya, ya, Arab banyak. Nah itu harus disingkirkan. Berdosa kita ada di situ. Kalau kita nggak sanggup meniadakan itu, hijrah, pindah rumah. Gitu. Kalau kita nggak sanggup, kenapa? Karena kita berada di lingkungan yang di situ ada kemusyrikan. Ya, yang ada kemusyrikan. Bahaya, syirik itu bahaya. Jangan main-main pokoknya dalam urusan syirik. Habis amal kita. Habis, langsung hilang aja. Ruas jika nu ngecek saldo ke ATM 0 rupiah gitu, ruas. Oh, 0 rupiah padahal kamari ge dengan aya 50 rupiah gitu. Jadi 0 rupiah gitu. Nah, ini ruas tinggal itu. Wah, langsung. Jadi jangan main-main dengan urusan syirik. Dan
jangan melakukan hal-hal yang khawatir nanti menyerempet ke syirik. Ya misalnya gini, eta neng ulah nyimpen handuk dina leher, itu engke bisi ari-arina ngabelit dina bayi senang gitu, dijanin gitu. Ini kayak gini-gini udahlah, tinggalkan, ini khawatir ya. Neng ulah dipanto calik teh ya, nontot jodoh ya cek saha eta teh nya. Lamun nikahna ira nikahna bulan Muharram, oh eta mah kudu tanggal sakieu cenah, lamun teu syirik itu bahaya. Ari-ari bayi itu dikubur pakai apa, ditambahin pena, ditambahin kertas, naon ngarah pinternya sekolah atau ngarah pinter mah ditanemin kertas jeung pulpen ya. Ini khawatir syirik ya. Ustaz, saya lagi hamil, boleh nggak saya baca Quran surat Maryam karena anak saya perempuan ya. Baca Quran boleh, surat Maryam, surat Toha, surat yang lainnya boleh. Tapi kalau dia bilang, saya boleh nggak baca surat Maryam, ngarah gelis anak saya, atau gelis mah kumaha bapak ibuna, kumaha nenekna, kumaha akina gitu. Ya, jadi nggak ada urusannya sama dibacakan surat. Anak saya lagi sering dibacain surat Yusuf, ngarah kasep, ngarah engke laku. Itu kumaha tinggal we bapana, ya, saya teuing. Nah gitu, ini harus dipahami secara, karena gini, tauhid itu ilmu, agama tauhid itu agama yang paling masuk akal, Kalau udah syirik dan yang lainnya itu masuk akal, so kayak lihat kemusyrikan tuh nggak masuk akal, aneh-aneh, perbuatannya aneh-aneh, gitu. Ada lagi? Satu lagi di situ ada Ahwat. Satu lagi aja mungkin. Itu di belakang. Ada yang kan? Mengucapkan selamat hari rayanya agama lain. Nah sekarang lihat, agama hari raya lain itu memperingati apa? Ya, memperingati apa? Misalnya Kristen memperingati diangkatnya disalibnya misalnya Yesus. Nah itu urusan agama, urusan akidah, jangan ikut-ikutan. Atau memperingati hari Paskah misalnya, memperingati lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah ini dilarang, ini syirik. Jadi nggak usah kita bilang begitu tuh sama dengan apa? Dengan mengikuti atau membenarkan apa yang mereka yakini. Gimana kan saudara nggak enak, sok teu enak ka saudara, teu enak ka Allah. Ya. Ku Allah dikasih rezeki, saudara matara nyimpang tara naon ya, terus enak, biarin aja. Nah gimana Ustaz, kan kita harus muamalahnya baik ya, tinggal muamalah yang baik. Assalamualaikum, sehat Pak ya, kalau dia lagi sakit kita bantu, kalau dia butuh kita bantu, kalau dia misalnya kalau kita ada makanan kita bagi, boleh ya. Kalau kita misalnya ada sesuatu kita berbagi rezeki, silakan, itu namanya muamalah. Muamalah itu bukan hanya urusan ngasih ucapan, ngasih ucapan. Ini berbahaya kalau berkaitan dengan apa? Dengan meyakini sesuatu yang berkaitannya dengan ketuhanan, ya, dengan ketuhanan, termasuk itu hari rayanya hari rayanya agama lain. Jadi nggak usah gimana kalau ketemu ya Pak sehat ya, udah gitu aja. Gimana keluarga, gimana ini gitu. Ya. Kayak misalnya kayak begini ya. Sekarang tuh banyak misalnya guru-guru kalau ngajarin berdoa di sekolah, murid-muridnya ada non muslim ya. Ada muslim, ada non muslim, gurunya bilang, "Ayo anak-anak, kita mulai berdoa dengan keyakinan anak masing-masing ya, silakan." Ini enggak boleh. Berarti ibunya nyuruh orang lain berdoa dengan
cara yang syirik, ya, bilang aja, mari kita berdoa. Ya, mari kita mulai dengan berdoa, selesai. Ini hati-hati ya. Ini tentang tauhid. Gitu. Ya. Baik. Ya, sampai sini dulu. Ya, alhamdulillah saya cukupkan sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita berlindung semuanya dari bisikan syaitan, dan semoga Allah menjaga kita di atas agama tauhid. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.